Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hanif Abdullah Nasution. Saya berasal dari kelas F dari jurusan eh, dari Fakultas Syariah dengan jurusan Hukum Tata Negara atau Siasa. Yang berikutnya yaitu NPM saya yaitu 1821 02 04 09. Kemudian saya akan membawakan jawaban UTS atas nama dosen pengampu Pak Agus Devrianto dengan mata kuliah Sistem Politik. Baik, jawaban dari soal yang pertama yaitu apa saja sih ruang lingkup sistem politik Islam dalam dan ketatanegaraan. Berikut adalah ruang lingkup sistem politik Islam atau Syasah Islamiyah. Yang pertama, secara garis besar, objek pembahasan sistem politik meliputi yang pertama Syasah Dusturiyah atau dalam fikih modern disebut dengan hukum tata negara. Yang berikutnya ada Syasah Dauliyah atau yang biasa disebut dengan hukum internasional atau hukum dalam hubungan antar bangsa negara. Yang berikutnya ada Syasah Maliyah, yaitu hukum yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara. Beberapa hal yang berkaitan dengan Syasah Dusturiyah antara lain, yang pertama persoalan imamah, yaitu persoalan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Yang kedua, persoalan rakyat, atau persoalan yang berkaitan dengan status, hak, dan kewajibannya. Yang berikutnya ada persoalan baiat, yaitu persoalan yang berkaitan dengan sumpah setia. Yang berikutnya ada persoalan waliul ahdi, atau persoalan yang berkaitan dengan pemimpin atau khalifah. Yang berikutnya ada persoalan perwakilan rakyat atau ahlul khali wal aqdi. Yang terakhir ada wizarah atau kementerian dan pembagiannya. Sedangkan dasar-dasar Syasah Dauliyah antara lain yaitu mewujudkan kesatuan umat manusia, mewujudkan keadilan, menghargai persamaan, menghargai kehormatan manusia, yang berikutnya mengembangkan toleransi, kemudian mewujudkan kerjasama kemanusiaan, menghargai kebebasan atau kemerdekaan, dan mewujudkan perilaku moral yang baik. Adapun orientasi masalah Syasah Dauliyah berkaitan dengan yang pertama, yaitu penentuan situasi damai atau perang, atau penentuan yang bersifat darurat kolektif. Yang berikutnya yaitu berkaitan dengan perlakuan terhadap tawanan, kemudian berkaitan dengan kewajiban suatu negara terhadap negara lain, kemudian yang berkaitan dengan aturan dalam perjanjian internasional, kemudian yang berkaitan dengan aturan dalam pelaksanaan peperangan. Yang berikutnya ada Syasah Maliyah. Syasah Maliyah meliputi pembahasan prinsip-prinsip dalam kepemilikan harta, kemudian tanggung jawab sosial dalam masalah harta, atau zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kemudian ada kharaj, jizyah, ghanimah, fa'i, dan ushri. Kemudian ada aturan yang dalam eksploitasi sumber daya alam. Berikutnya signifikasi dan tujuan sistem politik dan ketatanegaraan. Yang pertama, yaitu harus adanya keharusan mewujudkan persatuan dan kesatuan umat. Perlu digarisbawahi bahwa makna umat dalam konteks tersebut adalah pemeluk agama Islam, sehingga pada hakikatnya bahwa agama umat Islam adalah agama yang satu dalam prinsip-prinsip atau usulnya, tiada perbedaan dalam akidahnya, walaupun dapat berbeda-beda dalam rincian atau furu' ajarannya. Kemudian yang kedua, kemestian bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah ijtihadiyah, yaitu bahwa penjelasan ini dari segi redaksional
ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan para sahabat atau anggota masyarakatnya, sekaligus sebagai petunjuk kepada setiap muslim, khususnya kepada setiap pemimpin, agar bermusyawarah dengan anggota-anggotanya, karena Rasulullah Muhammad SAW bagi kita adalah umat muslim adalah suri teladan dalam hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, kata al-amri atau urusan tercakup urusan ekonomi, pendidikan, sosial, politik, budaya, hukum, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya, tujuan yaitu keharusan menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil. Artinya bahwa landasan agama bahwa bukan sebuah kitab hukum, tetapi menyediakan landasan prinsip-prinsip bagi pencapaian keadilan dan kesejahteraan serta penetapan hukum yang harus diikuti oleh umat Islam. Tetapi landasan ini hanyalah sebuah pemberi arah, dan rakyat itu sendirilah lewat musyawarah dan lainnya yang menyusun hukum-hukum negara itu, termasuk prinsip-prinsip dalam menunaikan amanat dan menetapkan hukum sehingga tetap berpedoman pada Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama bagi umat Islam. Kemudian yang kelima, ada keniscayaan menambahkan konflik antar kelompok dan masyarakat Islam, kemudian keharusan mempertahankan kedaulatan negara dan larangan melakukan agresi dan invasi, kemudian kemestian mementingkan perdamaian daripada permusuhan, kemudian juga meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan, kemudian menepati janji, kemudian keharusan mengutamakan perdamaian bangsa-bangsa, kemudian berikutnya kemestian peredaran harta pada seluruh lapisan masyarakat. Dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 7, bahwa tidak ada yang melarang kaum muslim untuk berbuat baik dan memberi sebagian harta mereka kepada siapapun, selama mereka tidak memerangi dengan motif keagamaan atau mengusir kaum muslimin dari kampung halaman mereka. Kemudian berikutnya, keharusan mengikuti prinsip-prinsip pelaksanaan hukum. Berikutnya, perkembangan sistem politik pada sejak zaman Rasulullah SAW. Demikianlah, ketika Rasulullah SAW memegang kekuasaan di Arab, dalam waktu singkat, beliau mampu menjadikan negara Arab sebagai raksasa yang menguasai wilayah Timur Tengah. Kebesaran negara Arab bahkan mampu menenggelamkan popularitas negara-negara yang telah lebih dulu memiliki peradaban tinggi dan telah dibangun selama beberapa generasi, seperti Babilonia, Mesir, Persia, Romawi, India, Yaman, dan Cina. Terhadap fenomena keberhasilan Rasulullah, Bill Durant, atau penulis buku of Story of Civilization, mengatakan bahwa jika kita mengukur kebesaran dengan pengaruh, dia, seorang raksasa sejarah, ia berjuang meningkatkan terhadap rohaniah dan moral suatu bangsa yang tenggelam dalam kebiadaban karena panas dan kegersangan gurun. Dia berhasil lebih sempurna dari pembaru manapun. Belum pernah ada orang yang begitu berhasil mewujudkan mimpi-mimpinya seperti dia. Setelah periode kepemimpinan Rasulullah, pemerintahan Islam dipegang oleh Al-Khulafa ar-Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kaum muslimin meyakini bahwa sistem pemerintahan dan para pemimpin Al-Khulafa ar-Rasyidun yaitu bersifat lurus, adil, dan benar, sehingga Rasulullah menganjurkan agar mengambil teladan dari mereka. Kalian harus mengambil sunnahku dan sunnah Al-Khulafa ar-Rasyidin sesudahku. Kemudian ayat tentang praktik sistem politik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum. Walau kunta fazan gharizal qalbi lang faddu min hawlik. Fafanahum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Wa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi, berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya.
Berdasarkan penjelasan ayat tersebut, bahwa musyawarah atau mencari dan mendapatkan kesepakatan dengan banyak orang merupakan nilai prinsip politik Islam. Berdasarkan Al-Quran ini telah menunjukkan bahwa politik Islam yang sering dipahami sebagai aktivitas partai politik Islam, peraturan bernuansa agama, dan penggunaan Islam untuk kepentingan di luar agama, bukan merupakan politik Islam sesuai ayat ini. Ayat ini seperti yang terjelaskan dalam tulisan ini menyebutkan bahwa politik Islam itu sebagai nilai dan prinsip politik yang mengedepankan musyawarah. Musyawarah, menurut ketiga mufassir, merupakan nilai dan prinsip politik pemerintahan yang penting dalam Al-Quran. Menurut para mufassir, para pemimpin harus mendengarkan suara rakyat dan mengambil kebijakan publik dan mendengar pandangan banyak orang tersebut merupakan nilai dan prinsip politik dalam Islam. Ini telah mengimplisit bahwa kebiasaan pemimpin negara Islam yang diktator merupakan pengimplementasian nilai dan prinsip-prinsip politik Islam dalam Al-Quran. Good governance, terutama dalam transformasi kebijakan dan partisipasi masyarakat, merupakan nilai dan prinsip politik sesuai dengan ayat 159 dalam surat Ali Imran tadi. Kemudian hadis tentang praktik sistem politik, yaitu di mana artinya seorang muslim wajib memperkenankan dan taat menyangkut apa saja yang diperintahkan oleh amri, suka atau tidak suka, kecuali bila ia diperintahkan berbuat maksiat, maka ketika itu tidak boleh memperkenankan, tidak juga taat. Hadis riwayat Muslim dan lain-lain melalui Ibnu Umar. Artinya bahwa kemestian menaati Allah dan Rasulullah serta ulil amri atau pemegang kekuasaan perlu dicermati bahwa redaksi hadis di atas menggandengkan kata taat kepada Allah dan Rasul, tetapi menyandarkan kata itu pada ulil amri. Tidak disebutkannya kata taat dan pada ulil amri untuk memberi isyarat bahwa ketaatan kepada mereka tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan atau bersyarat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Dalam arti apabila perintahnya bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Allah dan Rasulnya, maka tidak dibenarkan untuk taat kepada mereka. Tetapi di sisi lain, apabila perintah oleh amri tidak mengakibatkan kemaksiatan, maka wajib ditaati, walaupun perintah tersebut tidak disetujui oleh yang diperintah. Baik, sekian untuk pesan jawaban UTS dari saya sendiri. Apabila saya ada kekurangan dalam jawaban dan juga dalam hal lain, mohon dimaafkan. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun sebesar-besarnya. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.